مرشدا اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما أما بعد. Al-Mukarramun para pimpinan kita, wabil khusus Bapak Insinyur Haji Heri Harun Rashid, Bapak Haji Wan Muhammad Hashim, Bapak Dian Erwin, Bapak Hanif Rahman Harun, para pimpinan, para manajer, para panitia, para asatid yang barusan sudah mengajak kita untuk merasakan getaran cinta kepada Rasulullah SAW. Para bapak, para ibu, semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada, TV1, TV2, TV3, semua pokoknya calon ahli surga semua yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa saya sampaikan bahwa kita ini calon ahli surga? Sebagaimana tertera di dalam judul tema yang diberikan, langkah-langkah menuju proses mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya mulai dari ujung dulu, dicintai Rasulullah. Dan ini selalu saya sampaikan, kenapa saya sampaikan calon ahli surga semua. Pada suatu saat di dalam surah Abasa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, ketika datang teriakan yang sangat besar, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, pada saat itu orang-orang pada lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, mereka ngacir lari dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari juga dari pasangan hidupnya, dari istrinya, dari suaminya yang cintanya katanya luar biasa, lari. Anak-anaknya yang udah gede, yang sedang, yang masih kecil ditinggalkan semua. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Likulli imri'in, each of them, every single person of them, tiap-tiap orang pada saat itu sya'nun yughni, itu punya kesibukan yang dengan kesibukannya aja udah cukup sampai lupa sama yang lain. Ini saya kira-kira selamat apa enggak, ini luar biasa, ini dahsyat, kira-kira saya bakal masuk surga apa enggak, kalau saya masuk neraka sampai kapan, masuk neraka itu luar biasa, ini aja begini gimana entar, ya Allah, lupa sama anaknya, lupa sama istrinya, lupa, semua lupa, apalagi utang. Itu lebih lupa lagi tuh. Ya Allah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesayang-sayangnya ibu saat kiamat lupa sama anaknya. Tetapi ada satu orang manusia yang dia tidak lupa, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nyari umatnya, mana umatku, mana umatku. Lalu kata Allah, wahai kekasihku, udah aku siapkan surga Firdaus untukmu, itu surganya. Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sujud lama sambil menangis. Lalu bangunlah, wahai kekasihku, sal, tuqta, mintalah, pasti kamu akan diberikan. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta, ya Allah, aku mohon izin, aku memberikan air dari telaga surga ya Allah untuk umat-umatku, mereka pasti kehausan ya Allah. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana umatku? Silakan minum. Mana umatku? Silakan minum. Umatku minum semua. Sekali minum itu haus hilang selama-lamanya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah cukup? Tidak. Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memberi minum kepada umatnya, beliau sujud lagi, lama lagi menangis. Allah bertanya lagi, bangun, sal tuqta, mintalah, kamu pasti diberikan. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Beliau minta, ya Allah, selamatkanlah umatku yang mana di dalam umatku ada sebesar biji korma keimanan, selamatkanlah mereka ya Allah. Nah itu ya. Terus lama-lama sirat dulu, selamatkan mereka ya Allah. Ketika jalan di Siratal Mustaqim banyak yang jatuh juga, sujud lagi Rasul, ya Allah selamatkan mereka selama ada sebiji kurma keimanan ya Allah, diselamatkan lagi, dikasih ya Allah, masih banyak juga. Sujud lagi, lama lagi, ya Allah selamatkanlah umatku selama di dalam kalbu mereka masih ada sebiji sawi. Terus minta lagi, udah sebiji sawi masih ada lagi, masih banyak juga ternyata yang ada di neraka. Rasulullah SAW nggak tega. Rasul sangat mencintai kita, maka di dalam sujudnya Rasul juga meminta, ya Allah selamatkanlah umatku selama mereka sekali aja mengucapkan la ilaha illallah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka udah lama juga tuh di neraka tuh. Akhirnya Rasulullah SAW beserta timnya sweeping. Kata Rasul, wahai umatku, berikan aku alasan supaya saya bisa menyelamatkan kalian. Ucapkanlah meskipun sekali la ilaha illallah. Mereka mengucapkan, maka mereka ditolong mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bagian terakhir ini udah. Rasul sangat mencintai kita. Kita mencintai maupun enggak, beliau udah cinta kepada kita. Rasulullah SAW bertanya, man a'jabun nas imanan, siapakah manusia yang paling ajib imannya? Begitu kan? Siapakah manusia yang paling ajaib imannya? Kata sahabat, ya para malaikat lah barangkali ya Rasul. Loh, mereka nggak ajaib, wajar. Mereka itu selalu bersama Allah. Kalau begitu para nabi ya Rasulullah, para nabi mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau mereka beriman, nggak ajaib, biasa, wajar. Kalau begitu kami para sahabat, lah kalian mendengar kata-kataku, kalian melihat mukjizat langsung, kalian keimanan kalian nggak ajaib, nggak ajib, kata Rasul. Lalu siapa ya Rasulullah? Orang-orang yang lahir setelah aku tidak ada. Mereka tidak pernah melihatku dan mereka beriman kepadaku. Aku rindu kepada mereka. Alhamdulillah. Rasul rindu sama Mas Ulu, Pak Wan, Pak Heri, Mas Bahrul, jus. Kalau mau laku jualan jus nanti pas kiamat. Kata Mas Bahrul, belanja jangan enggak ya. Insya Allah jualan es jus pas kiamat laris. Bagaimana caranya? Semua Rasul rindu kepada kita semua. Alhamdulillah. Kita cinta apa enggak kepada beliau, beliau cinta kepada kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau ini udah selesai, bagaimana cara dicintai oleh Rasul, itu bagaimana kita meningkatkan cinta kita kepada Rasul. Kita nggak usah cinta aja, beliau cinta kepada kita. Masya Allah. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal. Kalau kita punya 3 hal ini, wajada halawatal iman, akan menemukan manisnya iman. Jadi iman itu terasa manis. Ada yang bilang iman itu berat, tapi bagi orang yang punya 3 hal ini, iman ini manis. Ada yang bilang kopi itu pahit, tapi bagi yang bisa menikmati kopi itu nikmat. Begitu kan? Bagaimana cara menikmati iman? Pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai bagi dia daripada selain Allah dan Rasulnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tugas kita. Pertanyaannya adalah yang bagian pertama nih. Apa langkah-langkah menuju proses mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini hadis ini sudah betul-betul diamalkan oleh para sahabat. Sahabat itu cintanya luar biasa.
ada sahabat Anas bin Malik. Kan kita tahu ada Imam Malik bin Anas bin Malik. Nah, ada Mustafa, Bisri, Mustafa. Begitu ya. Nah, ada tuh yang begitu tuh. Ini Anas bin Malik. Kalau Imam Malik kan namanya Malik bin Anas bin Malik. Tapi apakah Imam Malik ini anak dari sahabat Anas bin Malik? Bukan. Namanya aja sama, lain generasi. Nah, ini Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang dari kecil, dari muda ini sudah mengabdi kepada Rasulullah SAW. Ini termasuk orang paling kenyang bersama Rasulullah SAW, karena dititipi oleh ibunya Ummu Sulaim dari kecil. Ya Rasul, izinkan anakku ngabdi kepadamu ya Rasul. Dari kecil mahabbahnya sudah luar biasa nih keluarga Ummu Sulaim maupun anaknya Anas bin Malik. Anas bin Malik begitu cinta kepada Rasulullah SAW, dan Anas bin Malik suatu saat bertanya kepada Rasul, mata sa'ah, ya Rasul, kapan kiamat? Wah, nanya kiamat nih, pede banget dia ya. Orang-orang gak takut sama kiamat, dia nanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Apa jawab Rasul? Mada a'dadta lis-sa'ah, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Bingung juga Anas bin Malik. Lalu Anas bin Malik nyiapin apa ya, sedekah? Enggak. Ilmu ya lumayan juga sih, tapi belum seberapa. Lalu apa kata Anas bin Malik? La illa wa inni uhibbullaha wa rasulah. Aku tidak punya apa-apa ya Rasul, cuma modalku aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Apa kata Rasul? Innaka ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau saat di dunia cintanya sama artis Korea, di akhirat bersama artis Korea. Di surga berbeda tengkorak, begitu kan? Ya Allah, innaka ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Masya Allah, ini senang banget Anas bin Malik mendengarkan kata-kata ini. Yes, kata Anas bin Malik. Apa kata beliau? Setelah keislamanku, satu hal yang paling aku sukai, sukacitaku, cintaku ini, hal yang paling aku sukai di dunia adalah mendengar kata-kata Rasul tadi. Innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Masya Allah, menggeloralah sukacitanya Anas bin Malik mendengar kata-kata Rasulullah SAW. Karena ada tuh lagu Ebit Gade. Wah, pantai alam jiwa penuh sukma. Belum ya namanya? Oh iya benar ya. Rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta. Wah gitu ya. Aduhai indahnya cinta beliau kepada Rasulullah, maka menggelora, masya Allah sukacitanya ya Allah, alhamdulillah. Wah pokoknya namanya sahabat itu, Rasul keringetan ditadangin, Rasul ngeludah, perlu dicontohin nggak? Jangan ya, kalau minum boleh, tapi kalau ngeludah jangan. Rasul kalau ngeludah airnya nggak ada yang nempel ke tanah, tangan berebut. Oh Rasul sudah, gitu kan? Wah, terlambat saya udah keburu meludah. Terus pada melak ke muka-mukanya. Tadi ente dapat nggak? Ludah Rasul dapat. Pegang tangan ente dong, pinjam tangan ente. Lap-lap yang nggak dapat. Masya Allah, cintanya luar biasa. Keringatnya, ludahnya, darahnya, darah bekam Rasulullah SAW disuruh buang malah ditelan. Karena cintanya kepada Rasulullah SAW, pipisnya, ya Allah, saya pernah suatu saat ya, tapi saya cerita Rasul dulu lah. Rasul nginep di rumah Anas bin Malik. Suatu saat Rasulullah mau pipis rupanya udah disediain. Ini kalau mau pipis karena pipisnya jauh begitu kan, barangkali dinginnya luar biasa. Ya udah deh, pipis di sini disediain istijmar atau istinja begitu kan. Lalu disediain untuk pipis kayak pispot lah, gitu ya, oleh Rasulullah, oleh keluarganya Anas bin Malik.
Lalu beliau pipis di situ di botol, cuman botolnya agak bagusan karena buat pipis Rasul gitu ya. Lalu ketika pipis sudah selesai. Lalu suatu saat Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, lagi beres-beres nemu botol itu, diminum. Nah itu ya, mau nggak minum pipis saya? Jangan. Ulama janganlah, ini khusus Rasulullah SAW, pipisnya diminum oleh Ummu Sulaim. Pas pagi-pagi ngeliat, lah mana dia nih air pipisku? Saya mau tanya siapa yang minum air di sini? Apa kata Ummu Sulaim? Aku ya Rasulullah. Masya Allah, alhamdulillah. Apa kata Rasul? Kalau kita minum pipis orang lain, kira-kira kita gimana perut kita? Sakit perut ya? Masya Allah, itu Rasul berdoa, perutmu tidak akan terkena penyakit perut. Alhamdulillah. Ini yang namanya tabarruk. Bahkan ada yang memegang Rasulullah, cium tangan Rasulullah, ada yang nggak dapat cium tangan Rasul. Mereka memegang orang yang memegang Rasul. Masya Allah, ini namanya tabarruk, mengambil berkah. Jadi kalau tabarruk ini musyrik, sahabat musyrik semua tuh. Masya Allah, alhamdulillah. Maka ada ulama-ulama pewaris Nabi, kita cium tangan beliau, Masya Allah. Ini namanya tabarruk, karena innal ulama'a warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Nah, tapi kalau saya bukan ulama ya, saya ubaru. Nah, maka jangan dicium tangan, apalagi ubaru, pinternya nyanyi gitu ya. Wah, ini makin jauh lagi nih. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat saya tidur di sebuah kamar. Pas suatu saat bangun aus. Saya lihat ada aqua. Pas saya lihat loh kok ada kuning-kuning gitu ya. Ini barangkali extra jos nih. Kerating deng gitu kan. Saya minum aus banget karena di lantai 2 untuk ke bawah ini susah. Saya buka itu airnya gitu ya. Pas saya mau minum, waduh baunya lagi. Ya Allah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi para sahabat itu cintanya luar biasa kepada Nabi. Kenapa begitu? Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan langsung akhlak Nabi. Di zaman itu kalau orang tidak beriman itu orang memang udah kebangetan banget dah. Kita melihat wajahnya aja udah langsung kelepek-kelepek. Wajahnya ganteng, putih kemerah-merahan, matanya putih-putihnya gitu ya, hitamnya hitam alis, rambutnya ikal, badannya tegap, perutnya six pack. Ada yang sempat melihat ketika tersingkap bajunya Rasul, melihat seperti ada tumpukan batu-batu di perutnya. Berarti kan six pack beliau ya. Beliau fisiknya luar biasa, kuat. Orang lihat fisiknya aja udah senang. Rasul ada di sini, baru sebentar beliau pergi, ini wangi, Masya Allah, keringatnya wangi, yang dilewatin juga wangi semua. Maka di zaman itu kalau nggak beriman kepada Rasul itu orang yang kebangetan dah. Karena Rasul itu Masya Allah. Maka orang cintanya kepada Rasul luar biasa. Masalahnya untuk orang-orang di akhir zaman, bagaimana agar kita meningkat kecintaan kepada Rasulullah SAW? Satu, saya ingin memberikan 3S langkah memupuk cinta kepada Rasul. Berapa S? 3S. Kenapa 3S? Kalau 1S kurang dingin, jadi S-nya 3. Es jus es jus mangga gitu ya, lalu es jus strawberry ya, gitu ya. Itu kalau itu Mas Bahrun, resep Mas Bahrun. Oke, 3S. Apa S yang pertama? S pertama adalah siroh. Apa? Siroh. Siroh itu sejarah Nabi. Maka kalau kita ingin mengetahui, kita ingin meningkat kecintaan kita, maka kita harus lebih mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap maulid mesti yang diceritain adalah Nabi. Maka tiap maulid adalah upaya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada nggak maulid yang ceritanya nabi yang lain? Nabila Sakib? Nggak ada ya? Mesti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka kalau kita ingin cinta diawali dari kenal. Oh, dari sayang dulu ya? Ya boleh lah, sayang jauh-jauh. Kasih dah kasih. Iya. Cinta sayang dulu kata beliau gitu ya. Dari sayang baru, kenapa bisa sayang? Karena kenal. Jadi kalau kita mau cinta kepada Rasul, syaratnya kita harus kenal dulu. Makin banyak kita mempelajari Nabi, makin tinggi kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini udah dibacakan maulidnya ya tadi, meskipun pakai bahasa Arab. Artinya apa? Cari sendiri. Nah, itu ya. Waktu maulid yang lalu ada ini ya terjemahnya ya. Gitu ya. Nah, itu ada terjemahnya. Nah, ini versi yang Arab. Artinya apa? Cari sendiri. Nah, itu. Karena semuanya udah banyak. Jadi kita tadi mendapatkan getaran-getaran sholawat untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi fokusnya di situ. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi S yang pertama adalah sirah, pelajari sejarah Nabi. Bagaimana cintanya beliau kepada kita, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana kerinduan beliau kepada kita. Tadi sudah saya sampaikan kerinduan beliau. Lalu beliau juga takjub dengan keimanan kita yang disebut-sebut umatnya terus. Masya Allah, alhamdulillah. Sirah maupun hadis-hadis Nabi, hadis-hadis akhir zaman, termasuk tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata pribadi yang lebih mencintai kita daripada orang tua kita. Alhamdulillah. Maka kalau kita sudah kenal dengan Nabi, insya Allah meningkat cinta kita. Suatu saat Mas Bahrun usianya 20. Wah, Mas Bahrun lagi 20, udah nikah belum Mas Bahrun? Belum ya? Belum nikah. Lalu Mas Bahrun ada seorang wanita. Wah, wanitanya wanita ya. Zata mansabin wa jamalin. Ini perempuan ini udah harga dirinya tinggi, perempuan yang agung, perempuan mulia, perempuan cantik. Lalu perempuan itu cinta kepada Mas Bahrun. Apa aja dikasih, termasuk modal jus. Semua dikasih sama perempuan itu, perhatian. Tolong kamu perhatikan Mas Bahrun, kata perempuan itu ya. Tiap hari diperhatikan, mau tidur ingat Mas Bahrun. Pokoknya Mas Bahrun mulu yang diperhatikan. Saya mau tanya, kira-kira lama-lama Mas Bahrun senang apa enggak? Senang. Begitu juga perempuan. Lalu oleh perempuan ini ada seorang laki-laki ganteng, mulia, jualan jus. Mulia, ganteng. Ini laki-laki memberikan perhatian terus kepada perempuan, sayang, mencurahkan kasih sayangnya. Perempuannya tadinya gak senang, tapi karena dicintai, disayangi, diperhatikan kebutuhannya dan lain sebagainya, lama-lama perempuannya kelepok-kelepok. Nah, begitu kan? Maka begitu pula kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang kita nikmati ini adalah berkah dari Rasul. Masya Allah, laula kaya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Masya Allah, jadi kita bisa begini, kita bisa enak begini, berkahnya Rasul semua tuh. Idol Mat udah berapa cabang nih Pak? 100 ya? 117. Masya Allah. 114 udah lewat ya. 117. Ini berkahnya Rasul semua. Semua kita hidup ini bisa bahagia, enak dan lain sebagainya, dapat nikmat, berkahnya Rasul semua.
maka tidak berlebihan. Kalau kita habis dapat nikmat, kita sujud syukur, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya aulia Allah, gitu kan? Terima kasih ya guru-guru kami, siapa? Mursyid kami. Ini berkah beliau-beliau ini. Masya Allah, kalau kita kurang merasa bagaimana kasih sayang Rasul, semua yang kita nikmati berkah Rasul semua. Kira-kira Rasul sayang apa? Sayang banget sama kita. Sayang banget sama kita. Nah, ini kalau kita sadari, maka lama-lama kita akan semakin cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. S pertama apa? Sirah. Oke. S yang kedua. S yang kedua adalah sholawat. Bagaimana sholawat ini? Kita kalau dengerin kayak gini terus nih, dengerin maulid, ada maulid ikut. Kenapa rajin ikut maulid? Enak, ada nasi kebuli gitu ya. Bukan karena nasi kebulinya, ada pembacaan sholawat. Itu jangankan kalau kita dinding aja bergetar tadi. Saya lihat Masya Allah ini ya, vibesnya Masya Allah luar biasa nih. Jadi getaran-getaran sholawat itu terus makin lama kita dihantam dengan pembacaan sholawat, mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makin meningkat. Bahwa kita bisa meniru Rasul, sunnah-sunnahnya kita amalkan, itu mah bukti cinta. Yang saya ingin sampaikan, langkah untuk meningkatkan cinta kepada Rasul. Kalau udah senang sama Rasul, sahabat Abu Bakar nggak usah disuruh. Sahabat Abu Bakar ketika Rasulullah wafat bertanya kepada anaknya, wahai anakku, apa sunnah yang sudah dilakukan, biasa dilakukan oleh Rasulullah yang belum aku lakukan? Saking gemarnya terhadap sunnah Rasul. Itu setelah cinta. Lah bagaimana agar kita bisa mencintai Rasul? S pertama tadi apa? Sirah. S yang kedua, sholawat. Maka tidak heran ada anak kecil baru 7 hari diakekah, lalu digunting rambut, lalu diapain? Dibacakan sholawat. Ya Nabi salam alaika, dikelilingin itu anak ya, sambil dibacakan sholawat. Ya Rasul salam alaika, ada yang meperin minyak wangi gitu ya. Ya Habib salam alaika. Maka tadi ketika saya diri, saya udah siap-siap tangan nih, kayaknya ada yang kasih parfum gitu kan. Ya Allah, dari kecil itu 7 hari udah dibacakan sholawat secara berjamaah. Coba, ini adalah ikhtiar meningkatkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Innas sam'a wal basara wal fu'ada. Di dalam Al-Quran disampaikan yang pertama kali berfungsi dari anak apanya? Sam'a, telinganya dulu. Maka diadanin, lalu bapaknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, lewatnya Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kekencangan ehonya. Jangan terlalu kencang ehonya ya. Ya Allah, itu di tolong itu settingan sound systemnya. Sampai mana tadi kita nih? Eho ya Allah. Itu anak kecil pertama kali procot diadanin dulu. Udah dimandiin, seminggu kemudian diundang orang-orang, ayo tolong bacakan sholawat untuk anak-anak saya, panggil ustadz, panggil kiai, panggil orang-orang soleh, tolong bacakan ke anak-anak saya. Dia bisa jadi belum melihat, tapi kupingnya udah dengar, ayo bacain sholawat bareng-bareng. Masya Allah, itu dari kecil aja udah dibacain sholawat bareng-bareng. Jadi kira-kira baca sholawat itu penting atau penting banget? Nah itu, jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan cinta Rasul sejak dini. Jadi jangan remehkan itu orang-orang yang baca sholawat ketika sedang akikah. Kita akikah nggak pakai maulid-maulidan ya. Kita akikah nggak usah pakai sholawat. Ini hadisnya begini, gitu ya. Nah ini dia kurang memanfaatkan kehadiran orang-orang soleh namanya kurang pandai memanfaatkan kesempatan emas. Nah, jadi bukan hanya kita doa bersama lalu ada tausiahnya, kurang
bacain itu sholawat, mumpung bareng-bareng. Nah, keroyokan, gitu kan? Keroyokan memupuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa kita dibacakan maulid, kenapa kita dibacakan sholawat, padahal anaknya masih kecil. Bapaknya mau udah biasa, anaknya ini mumpung lagi baru nih, belum banyak suara-suara, terus dibacakan sholawat. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau udah agak gede juga gitu, udah agak gede, perbanyak diperdengarkan sholawat, jangan lagu-lagu terus. Umma Irama gitu ya. Umma Irama juga bagus juga, banyak lagu bagus. Ebit Gade banyak lagu bagus juga, gitu kan. Tetapi jangan lupa selain Umma Irama, Ebit Gade bacakan juga sholawat. Apalagi sholawat macam-macam lagunya. Yang orang Sunda seneng langgan Sunda. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Nah, itu ya. Saya orang Jawa, senangnya Jawa. Maulana ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika. Nah, itu ya. Nah, itu ini saya lagu Jawa itu aja dah. Padang. Ntar saya salah lagi ya, atswongnya nih, pronunciationnya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa ya? Oh, ini ya. Sampai mana tadi kita? Padang. Tetapi jam udah menunjukkan jam segini. Padahal saya nggak bisa sholat Padang. Nah, itu perlu dipelajari. Kalau obat otong buati ada ube hati, betul nggak ube? Obat hati betul ya. Tapi saya mau ngikutin kok susah banget ya. Ya Allah, kudu. Kalau Sunda Jawa, istri saya Sunda, jadi sering dengar kata-kata Sunda. Di kantor saya bahasa pengantarnya bahasa Sunda. Ya Allah, saya orang tua Jawa, di kantor bahasa Sunda, di nitrogen ngomong bahasa Sunda, saya nggak paham, tapi lumayan. Nah, sering dengar gitu ya, di Hatam isinya orang-orang Tasik gitu ya. Ya Allah, mungkin di Idol begini juga nih kayaknya di komposisinya ya. Ya, Sukabumi gitu kan. Cianjur, nggak jauh lah. Jadi Tegal ya, Masya Allah, Kebumen, Cilacap. Nah ini, jadi akhirnya saya belum bisa sholat bahasa Padang. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat itu enak-enak. Nah, jadi kita menghibur anak-anak kita, jangan lupa itu style, itu sholawat. Apakah Nisa Sabian, apakah macam-macam, Ustadz Muammar, Ustadz Salahuddin Benyamin, pokoknya di stylein aja deh, terus aja di stylein. Karena apa? Anak itu ibarat bahasa Jawa, witing tresno jalaran soko kulino. Saya ngeliatnya ke pembawa acara gitu ya. Karena pembawa acara itu medoknya dapat gitu ya. Ya Allah, itu suara kenceng, sambutan singkek pade. Masya Allah, Ustadz maklum ya, Ustadz Idol Man. Ya Allah, sampai mana tadi gitu ya? Sampai mana tadi? 2 ya? S2. Saya melihat Ustadz jadi lupa materinya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi terus perdengarkan sholawat kepada anak-anak kita. Selain memperdengarkan khatam ya, Quran gitu ya, terus saja perdengarkan juga sholawat. Nah, ini penting juga. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istilah bahasa Jawa. Nah, ini ya, witing tresno jalaran soko kulino. Artinya apa Ustaz? Witing, apa sih witing? Awal ya, awal cinta karena kebiasaan gitu ya. Ini saya nggak mau, ini lama nih. Awal cinta karena kebiasaan begitu ya. Maka anak kita diperdengarkan sholawat,
Masya Allah, sholawat itu ragamnya luar biasa. Saya senang tuh dengar sholawat dari Turki, dari Kazakhstan, Uzbekistan dan lain sebagainya, dari Dagestan, Habib Nurmagomedov gitu ya. Pokoknya tantan gitulah. Itu sholawatnya macam-macam. Masya Allah, kaya dah sholawat kita. Indonesia aja udah kaya. Itu ada info, ada PTIK, sholawatnya macam-macam. Suara sisanya ya. Ya Allah. Jadi sholawat macam-macam enak-enak. Nah itu. Jadi begitu ya. Ini S yang berapa nih? Oh ya, S yang kedua tadi ya. S yang ketiga, sambung rasa. Dengan siapa sambung rasa? Dengan zuriyah Rasul, para habaib. Nggak usah jauh-jauh, datang ke majelisnya habaib, baru melihat wajahnya aja itu kita udah meningkat tuh. Habib Umar bin Hafid datang ke Indonesia, melihat wajahnya aja, Masya Allah, adem rasanya. Majelis habaib datang aja, itu nggak usah ngapa-ngapain dah, makan nasi kuli aja. Itu udah tergesek tuh. Karena apa? Beliau itu orang-orang terdepan di dalam cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau keturunannya. Jadi melihat habaib aja, sering lihat habaib itu pahala loh. Sering lihat habaib itu, karena mereka adalah darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mau lihat orang-orang paling istiqomah itu para habaib. Karena apa? Mereka mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ketika ditawari, wahai Muhammad, gimana aku tawarkan cewek yang paling cantik, aku tawarkan segunung emas, tapi syaratnya engkau tinggalkan dakwah. Apa kata Nabi? Seandainya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku diminta untuk meninggalkan dakwah, nggak ada. Masya Allah, istiqomahnya luar biasa. Para habaib begitu. Jadi kalau kita dekat-dekat beliau itu pahala, melihat wajahnya dapat pahala gitu ya. Melihat wajah artis Korea nggak dapat. Yang pertama, sambung rasa dengan para habaib. Nah itu. Yang kedua, sambung rasa dengan pewaris Nabi. Siapa mereka? Innal ulama'a warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Jadi ketika kita sambung rasa kepada beliau-beliau, wajah mereka ini ada nur Muhammad. Salah satunya tentunya adalah guru mursyid kita, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, Pangersa Abah Anom. Ketika pertama tahun 94 saya ke Suryalaya, kumpul, ruangannya seperti inilah, cukup besar ya. Kumpul ratusan orang, udah padat sekali waktu itu kumpul. Kita menunggu Pangersa Abah, ada kursi di sini, yang lain lesehan. Lalu pintunya dibuka, lalu datanglah Pangersa Abah bersama orang yang memapak kanan kiri. Beliau jalan sedikit-sedikit, lalu beliau ucapkan Assalamualaikum. Langsung kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Pangersa Abah? Boleh saya duduk di sini? Kata beliau begitu ya. Sopan santun, gak kayak saya, main duduk aja. Padahal di sini ada sesepuh, main duduk aja gitu ya. Beliau di rumah sendiri, boleh saya duduk di sini. Padahal beliau paling sepuh, tamunya muda-muda. Silakan Abah. Lalu beliau duduk. Ketika beliau duduk, lalu apa yang terjadi teman-teman semua? Itu orang-orang pada nangis. Belum ceramah, belum muhasabah, belum doa, baru melihat wajahnya saja itu orang-orang udah pada nangis. Masya Allah itu ya. Lalu beliau berkata, kita setiap hari ini gendong setan, kata beliau, dan kita baru bisa lepas dari setan kalau kita dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Artinya selama kita nggak dzikir, kita lagi gendong setan.
Dan itu ada keterangannya dalam kitab Minhaj Saniyah. Setan ini tiap saat gendongin kita nih. Lalu ketika kita zikir, setan copot, lepas lagi, lupa lagi, digendong lagi. Jadi kalau kita jarang zikir ya digendong setan terus-terusan. Tak gendong kemana-mana gitu. Orang-orang pada nangis dengan tutur katanya itu orang sejuk, itu orang-orang yang tadinya punya banyak masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah utang piutang, masalah apa, datang ke Suryalaya, ambiar itu masalah, yang tertinggal adalah ketentraman. Masya Allah. Kalau nggak percaya coba deh ke Suryalaya, itu damai rasanya. Siapa yang udah pernah ke Suryalaya? Tunjuk tangan. Nah, yang belum coba deh ke sana. Sholat subuh berjamaah, damai ya Pak Haji Heri ya. Masya Allah, yang ada adalah kedamaian. Apalagi saat sahabat masih ada. Sekarang sih masih ada anak-anaknya insya Allah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maghrib berapa menit lagi? 10. Oh, kalau begitu saya langsung kepada poin ketiga. Emang ya Bapak, poin ketiga ya. Poin ketiga apa tadi? Sambung rasa. Masya Allah, ingat ya, sambung rasa. Pertama kepada siapa? Keturunan Rasul. Yang kedua, ulama pewaris Rasul. Nah, ini sambung rasa. Kita melihat beliau aja itu udah tobat, baru melihat udah nangis. Kata-katanya membuat masalah-masalah kita ambiar. Masya Allah, kita dengar tutur katanya nikmat banget tiap kata-katanya itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di wajah mereka ada nur Muhammad, ada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, pantesan melihat wajahnya kok orang-orang pada tobat. Sebagaimana zaman dahulu, zaman para sahabat, orang lihat wajahnya Rasul aja pada kelepek-kelepek, melihat wajah Rasul pada tobat. Nah, begitu pula kepada pewarisnya, pewaris Nabi, ciri-cirinya apa? Orang melihat wajahnya aja langsung ingat kepada Allah. Itu berarti pewaris Nabi. Ada yang lihat wajahnya pengennya maksiat, kalau melihat wajah dia gitu ya, itu jauh, bukan pewaris Nabi. Tetapi para sufi, para aulia, para habaib, melihat wajahnya aja, ya Allah, ini meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Wajah mereka ada cipratan nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada lagu Ebit G ada ya. Ada tutur kata terucap, ada damai yang ku rasakan. Lagu siapa tuh? Oh, Padi ya? Bukan Gabah. Bila sinarnya sentuh wajahku, kepedihanku pun usai sudah. Ah, begitu ya. Kalau kita dengar kata-kata beliau, Masya Allah, nikmat rasanya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung kayaknya semangka udah dekat, belum tentu ada padahal ya. Jadi intinya 3 cara langkah kita meningkatkan cinta kepada Rasul. Pertama apa? Sirah, pelajari sejarah Rasul. Apalagi zaman sekarang gampang, pelajari sejarah Rasul apa? Lihat aja ceramah-ceramah tentang Nabi. Apakah itu dari para habaib, wabil khusus ya, dari para ulama-ulama. Yang kedua apa? Jadi kalau males baca ya minimal kita YouTube tentang Nabi. Nah, yang kedua adalah membaca sholawat, witing tresno jalaran soko kulino. Kita perbanyak sholawat kepada Nabi dengan mahabbah. Kata Habib Umar bin Hafid, ketika kita membaca sholawat jangan lupa mahabbahnya kita sertakan. Kata beliau begitu ya. Nah, jadi yang kedua, witing tresno, sambung rasa cinta kita dengan membaca sholawat. Dan yang ketiga apa tadi? Sambung rasa dengan siapa? Para habaib. Selanjutnya ulama yang pewaris Nabi. Bukan ulama yang penjual ayat, ulama yang pewaris Nabi, yang ketika kita memandang wajahnya yang ada adalah kedamaian.
kita wanjang ini kalau udah mau selesai jadi salah-salah ya. Memandang wajahnya kita jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang wajahnya kita tersambung dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Meskipun kita jauh berabad jarak dari beliau, tetapi masih ada para habaib, masih ada ulama-ulama pewaris Nabi yang bisa memancarkan Nur Muhammad kepada kita. Alhamdulillah. Demikian dulu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dan tadi saya bicara dengan Pak Wan, itu insya Allah beliau dan keluarga akan melaksanakan umroh ya. Kita doakan. Saya dapat secari kertas kayaknya. Apa nih? Doa ya untuk keluarga Bapak Haji Wan Muhammad Hashim SE berangkat umroh tanggal 3 sampai 12 November. Ibu Bapak, selain Bapak Wan Muhammad Hashim, Ibu Yengki Fujianti, Ibu Sufrida, dan Ibu Enara ya, Ibu Enara Gusni. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk keluarga beliau, Allah memberikan kelancaran, Allah memberikan hikmah, Allah memberikan keselamatan dan kesehatan kepada beliau dan keluarga beliau. Ala hadhihi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu, bi karamati Syekh Sahibul Fatajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Qadir atas tausiahnya.